Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan sehat ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak ya anak-anak. Nah, tentang apa? Akhlak terpuji. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, pembelajaran akidah tentang akhlak terpuji. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, apa itu akhlak terpuji? Apa saja? Di akhlak terpuji itu ada apa saja ya? Nah, disimak baik-baik ya videonya. Ditonton, didengarkan dengan baik, disimak dengan betul-betul ya anak-anak, supaya anak-anak paham materi yang disampaikan oleh Ustadzah. Nah, akhlak terpuji itu akhlak yang baik ya, akhlak yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada satu contohnya akhlak terpuji, yaitu berterima kasih. Nah, ayo amati dan renungkan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa ya? Nah, ini ada gambar pemandangan ya. Pemandangan alam, ada gunung, ada sawah, ada banyak pohon-pohon ya. Nah, alhamdulillah kita hidup di tanah air Indonesia. Mata kita bisa melihat tanah yang subur dan bukit yang hijau yang tinggi menjulang. Hidung kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Ini semua merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian dari Allah di dunia ini yang bisa kita nikmati, bisa kita lihat ya. Orang yang berterima kasih artinya orang yang bersyukur. Nah, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Nah, jadi anak-anak, kita harus berterima kasih kepada Allah dengan bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur. Setiap hari kita harus bersyukur. Karena kita setelah bangun tidur, masih bisa bangun dengan keadaan sehat, melihat keadaan di rumah, melihat kamar, bangun tidur ya, bisa melihat pemandangan di luar ya. Nah, itu merupakan sebuah nikmat. Kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Nah, udara itu kan gratis ya. Oksigen, menghirup oksigen kita, itu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri ya. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini, apa yang Allah beri kepada tubuh kita. Nah, ini dia nikmat memiliki mata yang sehat ya anak-anak. Jadi kita bisa melihat pemandangan, menikmati alam dari Allah ya. Ini ada gambar pantai ya. Nah, jadi kita bisa menikmati indahnya pantai, indahnya lautan ya, ciptaan dari Allah. Itu merupakan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah. Nah, nikmat memiliki kaki. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini sebuah kenikmatan dari tubuh kita. Punya kaki lengkap dua, tangan dua ya. Punya mata dua, sehat semuanya. Nah, itu harus kita syukuri anak-anak. Kita jaga baik-baik supaya tidak rusak atau tidak sakit. Ya. Coba kalau misalkan kita tidak menjaga dengan baik. Gimana kalau mata kita sakit? Pasti kita kan sedih ya. Tidak bisa melihat dengan baik. Nah, selanjutnya nikmat memiliki tangan. Ini gambar, ada gambar anak sedang menggambar ya. Nah, alhamdulillah ya anak-anak diberi tangan yang sehat lengkap dua ya. Nah, ini bukan nikmat memiliki telinga. Nah, memiliki pendengaran yang normal.
sehat, bisa mendengar apa saja, bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, ya. Nah, selanjutnya nikmat memiliki mulut. Nah, mulut merupakan juga nikmat dari Allah. Kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik ya anak-anak. Mulut kita jangan pernah berbicara yang buruk atau mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata kasar yang tidak baik. Karena ini mulut pemberian dari Allah, harus kita syukuri, harus kita jaga dengan baik. Ya, kalau kita mengucapkan kata yang buruk, yang kasar, tidak baik, itu bisa apa? Merusak kenikmatan dari Allah. Karena kita tidak mau menjaga mulut kita dengan berbicara yang baik-baik. Maka kalau kita berbicara yang buruk-buruk, maka akan ada malaikat yang mencatat pembicaraan kita, perkataan kita, ya. Nah, ada yang mencatat amal baik dan ada yang mencatat amal buruk. Jadi kita kalau berbicara harus yang baik-baik ya. Tidak boleh berbicara yang kasar, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Tidak boleh. Dijaga mulut kita baik-baik. Nah, selanjutnya nikmat memiliki kecerdasan. Nah, kita diberi otak, bisa berpikir, memiliki kecerdasan, bisa mengerjakan soal, bisa melakukan apa saja ya. Dengan kita memiliki kecerdasan, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Mengerjakan soal bisa. Ya. Dengan kita selalu belajar dan berlatih, diberikan oleh Allah otak untuk kita berpikir, ya, supaya kita memiliki kecerdasan yang lebih. Nah, selanjutnya, cara berterima kasih kepada Allah. Caranya bagaimana kita berterima kasih? Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, ini merupakan merupakan cara kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Nah, mengucapkan alhamdulillah ya. Setiap kita mendapatkan kenikmatan dalam bentuk apapun, baik itu tubuh kita yang sehat, itu kita harus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya. Nah, kita harus mematuhi juga perintah-perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu perintah Allah, perintah wajib yang harus kita jalankan, jadi kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, dan menjauhi larangannya. Jadi hal-hal yang dilarang oleh Allah itu harus kita jauhi, ya. Dan kita harus menggunakan nikmat dari Allah itu dengan sebaik-baiknya sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita merusak tubuh kita atau tidak menjaga nikmat dari Allah. Berbagi kebahagiaan dengan sesama juga termasuk berterima kasih kepada Allah, ya. Nah, kita telah diberi karunia berupa orang tua yang sayang kepada kita, maka kita berterima kasih dengan cara menghormati dan menyayangi mereka. Begitu pula kepada guru-guru, kita harus menghormati mereka, ya. Nah, ini juga merupakan karunia nikmat dari Allah, kita mempunyai kedua orang tua, masih lengkap orang tua kita, ya. Nah, kita harus menghormati, menyayangi, ya. Tidak boleh kita membantah orang tua. Harus menaati orang tua, patuh pada orang tua, apa yang orang tua suruh atau yang orang tua katakan. Harus nurut ya, karena itu merupakan hal yang terbaik untuk diri kita. Nah, selain kepada orang tua, juga kepada guru-guru kita harus menghormati guru-guru kita ya. Hormat kepada guru, taat kepada guru, patuh juga kepada guru.
itu merupakan akhlak terpujinya. Jadi kalau anak-anak bisa mengaplikasikan akhlak terpuji ini, maka anak-anak termasuk anak-anak yang solih solihah ya, yang akhlaknya baik-baik, akhlaknya terpuji semuanya, akhlaknya baik, sopan dan santun ketika dalam kehidupan sehari-hari, baik sama orang tua, sama guru, maupun sama orang lain yang lebih tua atau sama sesama teman sendiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada rangkuman ya. Nah, 1, orang yang berterima kasih artinya orang yang bersyukur. Nah, 2, jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Ya, ini pasti ya. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur supaya nikmat kita selalu ditambah oleh Allah. Yang ketiga, cara berterima kasih kepada Allah. Mengucapkan hamdalah, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, yang keempat, kita berterima kasih kepada orang tua dan guru dengan cara menghormati mereka ya. Baik, nah tugas anak-anak, silahkan anak-anak tulis rangkuman ini di buku tulis akidah akhlak ya. Buku tulis akidah akhlak diberi judul, beri tanggal berapa, kemudian judulnya pelajaran apa, materinya tentang apa, kemudian baru ditulis rangkuman dari 1 sampai 4 ini ditulis ya. Itu adalah tugas anak-anak. Nah, itu tugas pertama ya. Yang tugas kedua, ayo berlatih. Jadi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini soalnya anak-anak tulis di buku ya. Hanya 5 soal saja. Kemudian anak-anak jawab. Jadi, setelah rangkuman, bawahnya soal. Jadi, ditulis soal nomor 1, kemudian dijawab. Jadi, 1 sampai 5. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun singkat, semoga bermanfaat ya. Nah, Ustazah berpesan anak-anak sering-seringlah atau rajin-rajinlah bersyukur. Bersyukur menikmati apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah. Supaya nikmat kita ditambah. Jangan lupa rajin sholatnya, 5 waktunya, supaya nikmat kita ditambah sama Allah. Karena itu cara berterima kasih, termasuk cara berterima kasih kepada Allah. Ya, anak-anak ya. Baik, saya yakin pasti anak-anak bisa menerapkan akhlak terpuji tersebut. Ya. Sekian dulu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.